Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat para wakil kepala sekolah, yang terhormat para dewan guru, staf dan TU, anak-anakku yang Bapak sayangi, yang sedang daring di rumah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan bisa hadir di depan pembelajaran tentang kehumasan SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, nama saya adalah Tidiani. Baik, anak-anakku sekalian di rumah, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya yang di rumah pada sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat, segera melakukan aktivitas dengan ikhlas. Apabila kita masih di rumah, jangan lupa kita dalam masih suasana COVID-19, hindari yaitu tentang perkumpulan-perkumpulan. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa yaitu selalu berdoa. Anak-anakku yang di rumah yang sedang daring dalam acara MPLS SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Bapak di sini adalah sebagai sekaligus pembawa materi tentang kehumasan, apa saja yang termasuk kehumasan. Yang pertama dalam kehumasan adalah programnya. Yang pertama adalah kunjungan industri untuk kelas 10. Yang kelas 2 adalah tentang PKL atau yang disebut dengan praklim atau yang disebut dengan sistem ganda. Yang ketiga adalah magang dan penempatan kerja. Anak-anakku yang kelas 10, alhamdulillah sekarang kamu sudah berhasil dan sudah mengikuti langkah-langkah tes, mulai dari tes akademik sehingga memperoleh berhasil bisa duduk di SMK 9 Kabupaten Tangerang. Yang pertama, anak-anakku harus mengenal tentang bagaimana sekolah di SMK ini dan pelaturan apa saja nanti yang ada di sekolahan ini. Yang pertama, Bapak hanya mengenalkan tentang program kunjungan industri. Anak-anakku, kunjungan industri dengan tur, dengan wisata berbeda. Kunjungan industri adalah kunjungan di mana anak-anakku mengenal langsung tentang industri, mengenal langsung tentang lembaga, mengenal langsung tentang bengkel. Ada beberapa kategori kunjungan industri. Ada kunjungan industri kategori sesuai dengan jurusannya masing-masing. Yang pertama, anak-anakku, kalau TSM sesuai dengan jurusannya, kita sudah MOU kerjasama dengan Honda Astra Honda dan ke bengkel Honda, di mana di sana anakku akan disajikan dengan beberapa proses tentang pembuatan motor sampai jadi dan sampai ekspor. Anak-anakku, ada mungkin jurusan yang lain, contoh jurusan multimedia, dia akan ke TVRI dan bisa ke RRI, yaitu biasanya yang sudah kerjasama dengan kita adalah di Bandung. Begitu juga dengan TKJ, dengan Telkomsel. Kemudian juga ada jurusan yang OTKP atau AP, itu dengan arsip nasional atau dengan perpus nasional atau arsip daerah. Kemudian anak-anakku, satu lagi yaitu dengan keperawatan. Keperawatan kita adalah sudah MOU dengan Rotin Sulu, Bandung, di mana di sana anak disajikan dengan yang sebenarnya. Mereka dididik, kemudian mereka di workshop bagaimana cara tindakan kesehatan. Dan kita MOU juga dengan Advent Bandung tentang kesehatan. Jadi ada 2 rumah sakit. Kemudian ada untuk farmasi, Bio Farma di Bandung juga, dan satu lagi adalah tentang herbalis Argo. Ya, Argo di Bandung. Jadi anak bisa melihat proses bagaimana cara melihat langsung proses
pembuatan herbal sampai menjadi obat. Itu adalah kunjungan industri. Dan kunjungan industri adalah bagian dari program kehumasan. Jadi anak-anakku jangan lupa, untuk pelaksanaan kunjungan industri ini ada biaya per orang, bukan untuk sekolah, tetapi untuk ongkos. Disarankan anak-anakku bisa menabung dari sekarang. Nanti insya Allah anak-anakku untuk pelaksanaannya biasanya kita di bulan Januari atau Februari untuk kunjungan industri. Anak-anakku sekalian, ada juga untuk kelas 11 yaitu PKL. PKL ini adalah termasuk kepada permagangan. Ya, PKL ada PKL magang, ada PKL biasa. PKL atau disebut dengan prakrin, praktek kerja industri, ya. Nah, PKL sebenarnya bukan suatu tindakan yang merepresif kamu supaya bisa melanjutkan kemampuannya di pabrik itu, tetapi minimal mengenal, mengetahui, kemudian bisa menguasai, disiplin. Itu intinya dari PKL. Anak-anakku sekalian, untuk kelas 3 adalah permagangan. Banyak perusahaan-perusahaan magang yang sudah MOU dengan SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Ini adalah permagangan termasuk dari perekrutmen. SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, kita sudah kerjasama dengan Disnaker untuk penempatan kerja termasuk pembuatan K1 atau kategori. Jadi anak-anakku kelas 12, nanti kelas 12 ini anak-anakku memang harus menjadi tumpuan orang tua, harus bisa memilih di mana kerja, di mana berwirausaha. Hasil dari survei yang Bapak buat atau hasil penjajakan alumni bahwa lulusan SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang tiap tahun kita sudah punya rekam jejak, di mana dari 100% yaitu 60% kerja, 30% wirausaha, dan 10% itu kuliah. Anak-anakku jangan putus harapan bahwa 30% ini adalah peluang. Kami dari SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang ingin meningkatkan bahwa berwirausaha itu adalah minimal 50%. Kita baru mencapai 30% untuk wirausaha. Nah, anak-anakku, modal apa saja yang bisa kamu peroleh untuk melaksanakan ini semua? Yang pertama adalah belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun, dan kedua adalah harus punya kompetensi dan dedikasi yang baik. Ya, baik anak-anakku, bahwa yang dimaksud dengan kehumasan ini adalah kegiatan yang dilangsungkan secara terencana. Jadi Bapak merencanakan dulu, ya, kemudian berkesinambungan terus menerus, ya, dari satu pabrik ke satu pabrik lainnya, sehingga sampai hari ini Bapak sudah mempunyai mengantongi MOU SMK 9 Kabupaten Tangerang 150 perusahaan untuk penempatan kerja. Nah, kemudian fungsi humas sebagai komunikator atau penghubung, bukan hanya untuk kerja. Kamu ada keperluan yang lain di bidang kerja, atau punya kompetensi yang lain, atau mau buka bengkel, atau kamu punya tempat yang lain untuk berwirausaha, atau kamu punya rekanan lain untuk kemitraan, itu bisa dengan humas. Atau mungkin ada organisasi lain yang bisa kami jambatkan, ini adalah melalui kehumasan. Nah, kemudian peran lain sebagai fungsinya adalah sebagai peranan publik. Ya, fungsi humas adalah peranan publik. Publik di sini adalah selain mempunyai secara umum, tapi khususnya adalah publikasi tentang SMK 9.
Di mana kalau ada ide, kalau ada konsep kemasyarakatan, ada konsep kemanusiaan, perlu disampaikan oleh kehumasan. Nah, ini fungsi humas. Kemudian tujuan humas, yaitu sebagai yang ditujukan dalam realisasi di luar dan di dalam. Realisasinya adalah di luar dan di dalam. Jadi Bapak kerjanya mungkin selama ini banyak di luar, karena harus melobi beberapa perusahaan, beberapa lembaga. 150 perusahaan yang sudah dilobi, yang ada di Kabupaten Tangerang sampai provinsi dan Jakarta. Sehingga relasi yang untuk penempatan kerja SMK 9 peluang lebih banyak. Nah, kemudian anak-anak sekalian, perlu diperhatikan juga adalah tentang tugas humas. Nih, tugas humas adalah selain daripada penempatan kerja, tentang informasi tentang kehumasan, tetapi juga tentang buletin, pameran, dan seminar. Anak-anakku nanti kalau punya ide-ide tentang keseminaran, bahwa anak-anakku bisa hubungi Bapak, karena Bapak adalah sebagai wakil humas di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Anak-anakku perlu diketahui juga, yang pertama, bahwa kehumasan selain mempunyai tugas humas yang luar biasa, tetapi humas juga mempunyai peran aktif dengan pembelajaran. Selain daripada pembelajaran ini kurang kamu kuasai, selain dibimbing oleh BP, nanti orang tua dibimbing oleh humas, kemasyarakatan dibimbing oleh humas. Sehingga anak yang sudah lulus 5 tahun yang lalu masih menghubungi humas, karena dia ingin pekerjaan yang lebih baik, ingin keluh kesah tentang kerja, ingin penempatan kerja yang baik, termasuk ingin sukses. Jadi anak-anakku, walaupun kamu nanti sudah lulus, tetap kamu akan mengingat Bapak, karena Bapak tetap akan mengawal kamu di mana saja, kapan saja, ya. Karena di humas ini ada yang disebut dengan alumni. Jadi alumni yang 4 tahun yang sudah, humas selalu mempunyai alumni, sehingga selalu berhubungan tentang keluh kesah kakak kelas kamu atau kamu nanti sudah kelas 12. Lulusan SMK 9 seperti lulusan yang sangat dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan 9 Kabupaten Tangerang ini. Kamu sudah sukses meraih SMK 9 Kabupaten Tangerang ini. Berapa ratus teman-teman kamu ingin ke SMK 9, mereka tidak bisa masuk ke sini. Tetapi kamu mempunyai jodoh yang baik untuk bergabung di SMK 9 Kabupaten Tangerang ini. Berikutnya anak-anakku sekalian, kita bicara tentang link and match. Perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang ini, mulai dari perusahaan-perusahaan yang sangat kecil sampai perusahaan yang besar, dan alhamdulillah sekarang sudah mempunyai suatu lembaga yang memfasilitasi kita, yang disebut dengan Forum BKK Kabupaten. Ya, Forum BKK Kabupaten ini adalah sebagai fasilitasi bagi sekolah-sekolah yang kesulitan untuk melaksanakan MOU dengan perusahaan atau lembaga atau dengan toko atau dengan apa saja. Forum ini memfasilitasi kita lebih mudah, ya. Walaupun dalam suasana COVID-19, SMK 9 tetap masih bisa menyalurkan tenaga kerja. Sebelum bulan puasa ini, lebih dari 37 orang kita sudah kerja dengan baik, walaupun mungkin dalam posisi COVID, karena ada yang memfasilitasi kita dan ada dedikasi kemauan kita. Anak-anakku yang masih di rumah, Bapak berharap mari kita bersatu, mari kita bersama-sama untuk memperkuat SMK 9 Kabupaten Tangerang. Karena dengan kegigihan, dengan kemauan, kamu jangan lupa
harus punya kemauan yang tinggi, harus punya disiplin yang tinggi, harus punya kekuatan hati yang tinggi, harus ikhlas, sehingga kamu tidak lagi menjadi orang yang loyo dulu, tapi sekarang menjadi orang yang nomor satu. Ingat bahwa semua program kehumasan tadi harus didukung dengan kemauan dan restu orang tua. Bapak harapan kepada kamu, mudah-mudahan mulai besok setelah tidak daring lagi atau datang ke sekolah sudah bisa menabung sesuai dengan jobnya tadi. Bagi kelas 10 menabung untuk kunjungan industri. Ya, walaupun tidak seberapa, dengan uang tabungan akan mempermudah orang tua. Jangan lupa menabung adalah bagian daripada kedisiplinan dan kejujuran. Jangan lupa juga setelah menabung kita harus juga memperkuat diri menjadi orang yang tidak loyo. Artinya semua kesulitan di sekolah, semua tentang kerepotan di sekolah, semua tentang kesulitan tindakan dalam pembelajaran di sekolah ada yang difasilitasi oleh wali kelas. Bapak berharap wali kelas adalah orang tua kamu di sekolah, sehingga apapun yang kamu nanti lakukan, kamu punya kontak personnya dengan wali kelas dan tidak ada lagi orang yang kebingungan harus kemana. Sehingga dengan daring ini kamu bisa melaksanakan lebih baik. Mungkin itu saja paparan dari Bapak, dan Bapak ucapkan terima kasih. Selamat bergabung. SMK bisa, SMK luar biasa, SMK 9 luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.